Ya, rekan-rekan media, selamat malam. Alhamdulillah hari ini hari berbahagia ya, karena sesuai dengan jadwalnya kita akan menurunkan seluruh kekuatan anggota legislatif terpilih di koalisi Kim Plus ya, mulai besok dan seterusnya sampai hari pencoblosan. Kenapa? Bisa dibayangkan kalau semuanya aktif, semuanya mengunjungi kembali basis-basisnya, insya Allah potensi suaranya kan akan sangat luar biasa menurut matematika kan. Karena survei-survei yang terjadi sampai hari ini sebenarnya belum kami gerakan yang namanya jaringan dari anggota legislatif, masih berbentuk yang ringan, media sosial. Nah, mudah-mudahan dengan diturunkannya seluruh anggota legislatif di Kim Plus beserta dengan seluruh jaringannya ya, berbasis data-data dari survei, mana yang kuat, mana yang lemah didua kalikan, yang kuat dipertahankan. Insya Allah mudah-mudahan konsisten bisa tembus selalu di atas 50%, kira-kira begitu. Nah, programnya ada setengahnya sesuai dengan arahan Pak Ariza dan kami, sesuai isu pilkada gubernur, ada setengahnya kreasi dan cara masing-masing yang mungkin di wilayah tertentu berbeda kreativitasnya dan efektivitasnya dibandingkan kampanye di wilayah yang lain. Ya. Kelihatannya mulai minggu ini akan ramai gerakan kegiatan di seluruh Jakarta. Nah, saya kira itu utamanya. Ya, mudah-mudahan peningkatan elektoral bisa kita luaskan karena hasil surveinya kan memang undecided-nya itu masih rentang 15-20%. Nah, kita kejar ke sana. Kita tahu ada RW-RW yang kuat, kita menang, ada yang RW-RW kita lemah. Nanti kita atur secara data. Saya kira secara umum itu. Silakan ada pertanyaan. Tadi ada dibahas nggak wilayah-wilayah mana aja akan difokuskan atau yang pemilihnya masih rendah untuk Ridho sendiri? Ya, jadi sudah disampaikan sebagian oleh saya. Dari total 2.744 itu nggak merata ininya isunya. Jadi kita fokus ke RW-RW yang besar penduduknya, ya. Nah, di situ dikuatkan, didua kalikan kehadiran APK, aktivitas dan lain-lain. Sebutkan di antaranya Rahasia hidup. Nanti kan kalau dibaca lawan, nanti lawan mengunjungi daerah yang saya sebutkan. Mohon maaf. boleh tanggapannya karena di daerah Jakarta Barat dan Timur itu ada beberapa Ya, itu pertama itu fenomena selalu ada di seluruh Indonesia. Tidak ada calon yang disukai 100%. Tidak ada calon juga yang dibenci 100%. Tapi kalau tidak suka tidak usah merusak. Ya. Cukup tidak memilih aja di TPS. Kan gitu ya. Nah, jadi saya himbau semoga tidak ada pengrusakan karena itu melanggar hukum. Karena itu kan properti orang lain. Ya. Jadi kalau tidak suka tidak perlu sampai merusak. Ya itu kan formalitasnya ya. Tapi sebagai paslon saya hanya menghimbau kalau tidak mau memilih, tidak suka silahkan. Tapi jangan sampai merusak ya. Kan kasihan yang udah nyablon, udah masang. Mereka juga warga Jakarta yang ingin Jakartanya maju. Nanti ini arah Jarum Jam. Ya, jadi nggak hanya Alek ya, yang hampir jadi Alek juga kita kerahkan. Karena dia suara juga ribu-ribu tapi kan nggak menang kira-kira. Nah itu juga semangatnya kita dorong juga. Kedua, partai-partai dan juga tidak masuk parlemen juga kan bagian dari rombongan Kim Plus juga ketokohannya luar biasa. Intinya poinnya hari ini itu adalah konsolidasi partai-partai politik di luar puluhan relawan-relawan yang sebenarnya juga bergerak. Gabungan ini dengan itu saya kira akan luar biasa. Tapi nyatanya masih ada 20% yang belum layak. Ini langkah-langkahnya apa? Ya, salah satu pesan dari Pak JK, pesan dari Pak Sutioso, utamanya Pak Prabowo, Kang, tolong beresin kekumuhan. Okay? Which is mungkin hanya si 20% yang Anda sebutkan.
Nanti programnya banyak lah ya. Salah satunya memang ada dana hibah renovasi rumah. Kalau zaman Gubernur Jawa Barat, saya ngasih 20 jutaan per rumah. Dari bilik jadi tembok, dari jelek jadi bagus. Jakarta mungkin lebih mahal, angkanya sedang dihitung, tapi programnya itu pasti ada. Bedanya mungkin kalau di kampung saya dulu selantai, kalau di sini mungkin tanah mahal kita naik 2 lantai. Jadi program kekumuhan itu nggak selalu jadi rusun ya, tolong dicatat ya. Ada yang menjadi rusun di wilayah yang sudah siap, ada yang dibaguskan, dimanusiawikan, dilayak unikan. Ya depan kalau nggak salah hari Sabtu sudah latihan ya, saya dan Pak Sus juga ada briefnya. Tantangan debat itu kan gini, ingin idenya banyak disampaikan tapi waktunya pendek. Jadi kami sebenarnya bukan soal idenya, berlatih public speaking, nggak terlalu tegang, bikin ceria, tapi waktunya pendek, gimana caranya? Jadi kami juga lagi latihan banyak berpantun, salah satunya biar debatnya nggak terlalu tegang. KPU baru saja mengumumkan dana kampanye KPRK paling besar di antara paslon yang lain, senilai 1 miliar. Dan KPK juga memberikan peringatan kalau makin besar dana kampanye makin besar pula risiko dari penyalahgunaan. Dan jumlah paslon tim sisa KPRK sampai 600 orang. Bagaimana KPU memastikan dan penyalahgunaan dana kampanye besar ini? Ya, justru kalau kami kecil kelihatan tidak logis kan. Kenapa besar? Karena pasukannya besar. Dari tim saya saja berapa lembar ya. Jadi kami ingin sejujur-jujurnya aja ya dengan dana itu. Kami ada SOP yang sangat ketat ya oleh Pak Riza, Pak Sekretaris, Pak Basri. Bagaimana cara kita mengontrol laporan, kita akan sangat-sangat asas. Ya. Mohon atensinya juga. Ini soal Di Ampura ya. DX ramai Kang. Nah ini kan tidak sesuai dengan kampanye riang gembira yang digaungkan oleh KPU, apalagi menyangkut masalah pribadi gitu ya Kang. Kang ada himbauan nggak Kang atau pesan terhadap orang-orang agar kampanyenya itu apa? Maksudnya yang nyerang saya. Ya gini deh, simpulan ini bahasanya gini ya. Boleh ngebully saya sesuka hati boleh. Oke. Programnya kuliti tidak setuju. Wah boleh, tapi jangan ke urusan keluarga, itu aja. Apalagi anak saya dengan situasi itu. Tolong bayangkan jadi saya kira-kira begitu ya. Saya itu kalau mau jujur ya, mau mengorbankan semua pencapaian saya buat nuker kalau boleh, tapi kan nggak bisa. Jadi saya amit-amit dan tidak mungkinlah melakukan apa yang disampaikan itu. Saya mohon silahkan kritikan demokrasi, tapi jangan ke bab itulah ya, itu terlalu tidak apa ya. Pembahasan tadi sempat dibahas juga kan dalam berbagai survei kan disebutkan bahwa salah satu kunci kemenangan di pilkada adalah merebut anak abah atau pendukung Anies. Tadi sempat dibahas juga aja. Ada juga yang menganggap kalau sekarang pendukung Anies ini beririsan dengan pemilih PKS, mungkin itu bisa kita kasus bagaimana menarik kembali para pemilih PKS. Terus mau jawab? Iya, kita sudah berkomunikasi pada kantong-kantong yang dulu sebetulnya kan mereka juga bersama PKS waktu itu kan. Artinya sangat mudah untuk kita berkomunikasi. Dan setelah kita tatap muka, berdialog, rata-rata sekarang menjadi pendukung berat ya untuk pasangan Ridho. Jadi insya Allah lambat laun karena kesalahpahaman saja, miskomunikasi. Dan setelah kita bertatap muka ternyata clear semuanya. Ya. Jadi insya Allah mereka nanti akan menjadi pendukung Ridho. Oke, saya dulu setelah ini selesai silakan ke Pak Riza ya. Saya kira itu ya kawan-kawan cukup luar biasa. Mohon doanya kami diberi kesehatan ya karena masih ada 7 minggu lagi menuju hari kemenangan. Terima kasih hatur nuhun, selamat malam. Cukup kan Mas? Nggak perlu lagi kan? Cukup ya? Cukup ya? Hah? Apa-apa? Kalau strategi utama untuk memenangkan Ini Pak. Itu katanya mau foto. Kuat banget.
Lupa.